kami ini kan keluarga atlet. Kalau dibilang atlet nggak tahu, soalnya bapak itu dulu ibaratnya nggak tahu atlet itu kehidupannya seperti apa. Cuman di kampung kita, nama kampungnya Banyu Urip. Mungkin kalau di searching di Google Surabaya tuh Banyu Urip itu dulu dekat daerah-daerah rawan gitu. Mungkin kalau di sini tuh apa ya, Priok ya, Priok gitu lah. Nah itu, jadi kita itu terbiasa hidup keras di situ. Jadi bapak itu cuma ngajarin kita, kamu harus bisa bela diri supaya kamu aman gitu. Kalau ketemu orang-orang yang butuh kekerasan, kita ibaratnya menghandle sesuatu dengan kekerasan. Jadi kamu butuh latihan gitu. Jadi tadinya cuma berawal dari situ. Terutama kakak yang pertama ya, mungkin karena bapak ibu saya juga kerja, jadi kakak pertama jagain adik-adiknya, itu kerjaannya dia tuh berantem mulu gitu. Itu latihan di rumah setiap hari, ujung-ujungnya tanding juara, setelah itu dapat bonus gitu. Jadi kita ngerasa, oh apa ini jalan gitu, karena mungkin bapak ibu payah ya, susah kerjanya gitu, terus kita kekurangan banget, terus belum ketemu jalan gimana, dan rumah itu kita pasang samsak. Jadi karena rumah itu belum berpondasi bagus, otomatis kalau ditendang-tendang anak 4 itu ya lama-lama dia retak. Dan puncaknya itu sebelum tahun 93, tahun 93 awal itu dia udah mau ambruk tuh, temboknya itu udah kebelah gini karena samsak yang dipasang di rumah itu. Kemudian kakak itu dari Kejurda, dia dapat emas, yang kakak pertama, Satriono namanya, kemudian dia terpilih prapon, kemudian prapon dia bisa dapat tiketnya untuk menuju ke PON, dan PON itu juga sejarah Jawa Timur, karena cabang olahraga taekwondo di Jawa Timur itu belum pernah dapat emas. Barulah si Satriono ini emas pertama di tahun 93 itu. Bukan emas pertama untuk Jawa Timur, bukan, maksudnya untuk cabur taekwondo ya gitu. Jadi dari situ dapat bonus, kemudian kita bongkar rumahnya, kita bangun gitu, terus kita bikin lagi samsak yang lebih kuat gitu. Akhirnya kita adik-adiknya, jujur aja ya, zaman bapak itu masih yang keras gitu, yaudah kalian semua latihan gitu, kalian semua serius taekwondonya gitu. Jadi kalau kita malas tuh kita dipukul sama bapak kita. Tahu yang buat gebukan kasur nggak? Iya, jadi yang di kaki itu disabet, ayo latihan gitu. Terus kalau latihan kita nggak punya peralatan yang bagus ya kan, kita ada kayak target ya, era sekarang tuh kota bagus, cantik, warna-warni, jadi kita nendangnya semangat. Zaman dulu enggak, bapak saya tuh biayanya tuh les banget, dia pakai koran gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kamu nendang, pakai koran dipegangin gini tuh, tendangin sampai hancur berkeping-keping gitu korannya tuh, sampai lebur-lebur gitu, kecil-kecil serpihannya. Jadi kita tuh inget tetesan keringat kita itu, aduh, kalau tantangan untuk era sekarang tuh nggak ada apa-apanya gitu, karena dulu sampai sebelum kita dipanggil pelatnas itu kita juga dibilang kontroversi gitu. Waktu itu jatuhnya apa ya? Jadi bapak saya udah almarhum, tapi bapak saya waktu itu jatuhnya kerja serabutan aja ya, bantu sana bantu sini gitu. Jadi kayak aku satu gitu ya, terus bapak itu kreatif gitu kan, Bu dikasih tepung aja gitu, jadi biar banyak, biar cukup buat berempat anak-anakmu gitu kan. Udah kalau udah selesai makan tuh lapar-lapar tuh gitu, namanya anak kecil ya gitu. Terus yang paling bandel tuh saya, telurnya nggak enak, nggak kayak biasanya gitu kan. Terus bapak saya, ibu saya tuh yang lihat-lihatan gitu, nih anak kecil nggak bisa dibohongin gitu. Terus kayak pernah juga yang kayak nggak bisa beli apa-apa gitu, terus kayak ya udah telur satu rebusan itu dibagi 4 gitu. Dan kita melihat pelatihan kita sama menu makanan tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh gizi nggak terpenuhi gitu ya. Tapi untungnya usaha kita seperti itu bapak, ibu saya, semua kakak-kakak itu terbayar, karena kan kita beneran juara di nasional, kemudian dipanggil di pelatnas tuh semuanya tercukupi. Jadi kayak gitu. Tapi kalau di rumah, ingat perjuangan di rumah tuh sedih banget. Kakak saya yang duluan pelatnas itu sampai rela pulang, lari sambil bawa makanan ditaruh di tas punggungnya itu, karena ingat,
wah adikku belum makan, sedangkan di pelatnas tuh makanannya sisa-sisa. Karena mungkin banyak yang overweight ya, namanya atlet taekwondo itu berhubungan sama berat badan kategori, jadi makan tuh kayak sisa-sisa gitu, nggak kemakan sama cateringnya tuh, sama ibu cateringnya, duh ini apa namanya sisa lagi, anak-anak ini nggak pada mau makan gitu. Kakak saya yang pertama ingat banget tuh, saya, Bu ini mau dibuang. Iya sayang banget sih, kalau mau diambil aja gitu, diambil aja nak gitu. Enggak, saya juga overweight gitu, saya harus juga berat badan, ya udah saya bawa pulang aja Bu gitu, ditaruh di box gitu putih, habis itu taruh di tas dia tuh lari sampai boxnya tuh hancur karena kan gerak-gerak terus ya. Jadi kalau saya ingat banget itu ada roti, ada seleknya, ada ikan dibungkus-bungkusin gitu, nyampe rumah tuh belum ada makannya udah bilang gitu. Kita semua bengong, iya belum gitu kan, belum ada makanan di rumah gitu, bapak ibu masih kerja gitu. Dia udah makan, terus dia lari lagi, balik lagi ke mesnya itu. Jadi kita yang kayak adik-adiknya zaman belum yang ketemu juara, aku pingin kayak kakakku, kenapa kakakku makan gak pernah kekurangan gitu, terus kakakku bisa beli baju. Dulu tuh kayak sepele banget gitu, karena kita tuh baju tuh 2 tahun 3 tahun tuh kayak gak pernah ganti. Jadi kalau dapat pertandingan, dapat tulisan Indonesia itu dulu wah bangga minta ampun. Kenapa? Ya itulah baju baru kita. Kalau enggak, kita nggak pernah punya baju baru. Jadi ketika saya di tahun 2016 itu jadi wasit Olimpiade, itu kayak saya bilang sama bapak saya, tuh bapak gitu, dulu mungkin waktu jadi atlet saya gagal jadi atlet Olimpiadenya, tapi ada jalur lain gitu. Jadi kalau buat para olahragawan khususnya perempuan bergerak di bidang keatletan, di kepelatihan ataupun di perwasitan, jangan merasa bahwa ya udah aku cukup di sini ketika orang lain menghadang atau orang lain berusaha untuk udah sih kamu stop di sini gitu. Karena yang bisa memberhentikan kita untuk melakukan sesuatu berkarya itu ya kita sendiri. Jangan, aduh kok nggak ada jalan, jangan pernah berhenti, karena dengan kita berhenti orang lain ya udah ketawain kita doang gitu. Oh perjuangan kamu cuma sampai situ aja. Tetap cari putar caranya untuk gimana untuk bisa ngedapetin, misal yang kita tuju adalah saya mau jadi wasit internasional atau saya mau jadi wasit nasional. Banyak tanya dan banyak membuka mungkin open mindednya untuk memfilter orang-orang terdekat kita yang memberikan masukan. Kadang masukannya menjerumuskan, kadang masukannya baik. Tapi nggak semua masukan itu malah baik buat kita. Kadang malah kita itu dihadang-hadang. Jadi untuk para olahragawan khususnya perempuan, ketika apa yang dimau, apa yang dituju, maju aja terus. Walaupun itu ada stopnya, nggak apa-apa, tetap dijalanin. Walaupun cuman kerambat, ya udah kerambat aja jalan, tapi jangan pernah berhenti apapun itu yang dituju. Setelah kita berhenti, kita nggak akan pernah tahu lagi untuk ngawalinnya, karena paling berat tuh ngawalinnya. Padahal kita udah ngawalin, tapi untuk nuntasinnya banyak yang hadang, akhirnya ya udah berhenti, jangan. Jadi tetap jalanin ya. Kita kodrat perempuan, kalau jadi ibu ya jadi ibu, kalau masih single enak, makin berkiprah, karyanya makin banyak. Jadi ibu tetap, tapi enggak untuk di rumah yang terus kita jadi stuck. Tetap berkarya, karena itu untuk anak-anak kita juga.